Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukrulillah, berkat izin, taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali di sini. Dan pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas sebuah judul yang akan saya sajikan kepada sahabat tukang kebun dan kucing yang setia dimanapun sahabat berada, yaitu tentang sebulan ini 7 gunung Ratu Adil Nu Sejati. Seperti yang telah saya sampaikan di konten sebelumnya, bahwa akan terjadi sesuatu dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan sesuai dengan perhitungan dari yang pernah saya sampaikan sebelumnya, 3 bulan ke depan itu adalah tepat di bulan yang sekarang, dimulai dari beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi? Sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, apabila saya tidak selesai dalam menyajikan informasi-informasi penting mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, dikarenakan suatu hal, insya Allah dari apa yang telah saya sampaikan kepada sahabat dari awal hingga terakhir kemarin, itu merupakan butir-butir yang paling penting dari hal-hal yang memang perlu untuk kita ketahui mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit tersebut. Dan di bulan yang sekarang, seperti yang telah saya sampaikan, informasinya bahwa akan terjadi sesuatu, saya tidak tahu persis akan seperti apa, dalam artian apakah beliau sosok yang kita tunggu itu betul-betul akan muncul di bulan yang sekarang, atau kapan. Hanya saja dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam, kita bisa melihat bahwasanya seluruh kabar yang telah diberitakan dan yang telah dijanjikan oleh para leluhur kita itu insya Allah adalah benar adanya dan akan segera maujud dalam waktu yang sangat dekat ini. Sahabat, di antara sahabat ada yang beberapa kali menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, pandangannya tentang kemunculan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit yang kita bicarakan ini. Saya yakin tentu saja sahabat yang menyampaikan pendapat dan aspirasi tersebut menyampaikan hal yang telah diinformasikan dikarenakan dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh beliau-beliau ini. Baik ilmu pengetahuan secara spiritual maupun ilmu pengetahuan secara alam biasa. Dan saya sangat menghargai hal yang demikian. Beliau-beliau menyatakan, kebanyakan di antaranya, bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit akan muncul di tahun 2022. Bahkan ada juga yang menyatakan akan muncul di tahun 2024. Bagi saya, kapanpun beliau muncul, entah 2022, entah 2024, itu tidak masalah, sebab
kapanpun beliau muncul, bahkan jikapun beliau pada akhirnya tidak dimunculkan, itu bukanlah sesuatu yang masalah bagi beliau. Itu akan menjadi sebuah karunia dan kebaikan bagi beliau, baik beliau dimunculkan maupun tidak dimunculkan. Hanya saja sahabat, masalahnya adalah bagi kita, bangsa Indonesia. Apabila beliau dimunculkan dalam waktu yang lebih lama lagi, tidak di tahun ini, tidak di tahun depan, dan tidak di tahun-tahun berikutnya, bisakah sahabat membayangkan akan seperti apa penderitaan yang terus-menerus harus ditanggung oleh saudara-saudara kita, oleh rakyat Indonesia? Sahabat, belum saja waktu itu berlalu begitu panjang, masih dalam hitungan bulan dari apa yang telah saya sampaikan kemarin. Bukankah beberapa hari yang lalu Semeru menunjukkan gelagatnya, menunjukkan nafasnya dan menggeliat, dan berapa korban yang harus jatuh di situ. Dan berapa hari yang lalu lagi juga, bukankah Nusa Tenggara Timur juga mengalami gejala-gejala alam yang tentu membawa rasa duka yang mendalam kepada masyarakat yang harus menanggungnya. Sahabat, baik Semeru, baik Nusa Tenggara Timur, itu belumlah seberapa sahabat, belum seberapa. Masih sangat-sangat kecil, bukan sebuah pembukaan. Itu baru menuju ke jalan pembukaan. Bayangkan sahabat, apabila dalam waktu yang bertahun-tahun baru kemunculan beliau itu benar-benar menapakkan kaki di bumi kita ini. Sahabat bisa membayangkan rasa ngeri, rasa pilu, air mata yang seperti apa yang akan tumpah dan akan ditanggungkan oleh orang-orang kita. Akan tetapi sahabat, semuanya kita kembalikan kepada harapan masing-masing bangsa ini. Kita kembalikan juga kepada berkat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sosok beliau yang dinanti-nanti, termasuk juga para leluhur, pun sebenarnya tidak menghendaki yang namanya sebuah kekuasaan yang dibangga-banggakan atau disombong-sombongkan. Beliau-beliau seluruhnya mengharapkan kebaikan bagi kita semua. Bukan untuk meninggi-ninggikan dirinya, bukan itu sama sekali. Bagi beliau-beliau tidaklah ada artinya yang namanya kekuasaan, yang namanya kemelimpahan harta. Sebab yang namanya bangsawan itu adalah sosok orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi bangsanya. Seorang negarawan itu adalah sosok orang yang ingin membentuk ketertiban dan juga kesejahteraan bagi negaranya. 7 gunung. Seperti yang pernah disampaikan oleh beliau, Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, bahwa salah satu ciri dari akan munculnya Ratu Adil adalah dengan meletusnya Gunung Gede diikuti oleh 7 gunung lainnya. Sahabat, kita bisa memperhatikan sekarang sudah banyak gunung-gunung yang menunjukkan aktivitas bangun dari tidurnya. Tinggal kita harus lebih memantau lagi. Gunung Gede yang dimaksud itu gunung yang mana? Ratu Adil Nu Sejati adalah sosok yang kita tunggu-tunggu. Beliau bukan sosok beliau presiden pertama kita, Soekarno, meskipun banyak orang yang menganggap bahwa beliaulah sosok yang dimaksud, akan tetapi Bung Karno sendiri tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah sosok itu.
Apalagi yang sekarang ini, yang dibasuh, yang memasukkan diri dan dibasuh oleh gorong-gorong. Tentu saja itu bukan. Sosok beliau, Ratu Adil yang sejati, adalah memang sosok yang akan dibasuh, dicelup dengan celupan yang mulia, dengan basuhan yang bersih, yang suci.